Om Swastiastu. Halo Ibu Guru dan teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan hasil literasi saya mengenai gelombang elektromagnetik, khususnya manfaat dan dampak bagi kehidupan. Sebelum melanjutkan pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Lydia Pramesti, absen 34, kelas 12 MIPA 4 di SMA Negeri 1 Tabanan. Baik, langsung saja kita ke materi. Jadi, asal-usul dari gelombang elektromagnetik ini pertama kali dicetuskan oleh James Clerk Maxwell yang menyatakan hipotesisnya yaitu karena perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik, maka perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Hipotesis ini merupakan cikal bakal dari adanya teori-teori tentang gelombang elektromagnetik yang kita kenal sampai saat ini. Adapun saya sajikan spektrum dari gelombang elektromagnetik, yaitu beberapa jenis dari gelombang elektromagnetik yang diurutkan dari frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar atau gelombang terpanjang hingga ke gelombang yang terpendek yang terdiri dari gelombang radio dan televisi, gelombang mikro atau microwave, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV atau ultraviolet, ada sinar X dan sinar gamma. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah sinar atau gelombang dari radio dan televisi, di mana panjang gelombang radio dan televisi ini adalah 0,3 sampai 600 meter dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 9 Hz. Adapun manfaat dari gelombang radio dan televisi ini yaitu pada sistem siaran TV dan radio serta perangkat elektronik yang menghasilkan osilasi listrik, maka tidak heran bahwa gelombang radio dan televisi ini dikatakan sebagai alat komunikasi serta pembawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun ternyata ada pula dampak negatif dari gelombang radio dan televisi ini, di mana gelombang radio dan televisi ini dapat mempengaruhi gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan mempengaruhi sistem memori di otak. Tidak hanya itu, gelombang radio dan TV juga dapat menurunkan konsentrasi, bahkan pada tahap yang sangat ekstrim dapat menyebabkan kanker otak. Selanjutnya adalah gelombang mikro atau microwave atau bisa juga kita sebut sebagai radar dengan panjang gelombang 10 pangkat min 3 sampai 0,3 meter dengan frekuensi 10 pangkat 9 sampai 3 sampai 10 pangkat 11 Hz. Adapun gelombang mikro ini biasanya dimanfaatkan dalam oven, microwave, juga pada radar untuk mendeteksi jarak, kelajuan, dan juga karakteristik dari benda-benda tertentu. Adapun menurut fifa.co.id, ini merupakan 5 bahaya microwave bagi kesehatan, di mana di antaranya yaitu mengandung zat karsinogen, yaitu zat yang menyebabkan penyakit kanker, juga dapat menciptakan radikal bebas dari makanan yang diolah di microwave, dapat menghilangkan asupan atau kandungan dari makanan, mempengaruhi jantung, dan adanya risiko anemia. Baik, saya lanjutkan ke sinar inframerah. Sebenarnya sinar inframerah ini memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang pertama dapat dijadikan sensor panas dan laser pemotong logam. Dalam bidang kedokteran juga dimanfaatkan untuk diagnosis penyakit, terapi fisik, dan pengobatan penyakit. Dalam bidang fotografi dapat digunakan sebagai pemetaan sumber daya alam. Juga dapat dimanfaatkan untuk membuat remote control berbagai alat elektronik, mengeringkan cat kendaraan, dan juga dapat membuat teleskop inframerah. Namun ternyata ada juga bahaya dari sinar inframerah ini, yaitu menurut www.vcolindonesia.com, radiasi inframerah sama bahayanya dengan sinar ultraviolet yang mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi, kolagen, dan memicu timbulnya flek hitam yang merupakan tanda awal dari tumbuhnya sel kanker. Selanjutnya adalah sinar tampak. Sebenarnya sinar tampak ini adalah sinar yang paling lumrah atau dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena sinar ini adalah sinar yang biasa kita lihat, yaitu Meiji Kuhibinyu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ternyata ada beberapa manfaat dari cahaya tampak menurut
rizkyrahima.wordpress.com, yaitu yang pertama, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Dan cahaya tampak juga diperlukan oleh mata kita agar mata kita dapat menangkap atau melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Namun, begitu manfaat dari sinar tampak, ternyata juga ada bahaya sinar tampak. Dimana untuk mata, cahaya tampak yang sangat kuat dengan spektrum gelombang yang mendekati sinar UV dapat melewati kornea dan lensa, juga dapat menyebabkan silau, sehingga dalam kasus yang ekstrim dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina mata. Tidak hanya itu, juga sinar tampak ini juga sedikit berbahaya bagi kulit kita, di mana Warstech.com yang mengkaji beberapa jurnal penelitian telah mengemukakan kesimpulan bahwa ternyata sinar tampak atau visible light ternyata memberikan banyak dampak negatif terhadap kulit kita, mulai dari pigmentasi, eritema, penuaan kulit, melasma, solar urtikaria, EPP, mengganggu regenerasi kulit pada malam hari, bahkan kerusakan DNA. Selanjutnya saya lanjutkan ke sinar kita, yaitu sinar ultraviolet, dimana dengan panjang gelombang 3,8 kali 10 pangkat min 7 sampai 6 kali 10 pangkat min 10 meter, dan dengan frekuensi 8 kali 10 pangkat 14 sampai 3 kali 10 pangkat 17 Hz. Adapun manfaat dari sinar ultraviolet, yang pertama yaitu membunuh mikroorganisme, dan yang kedua adalah mengubah molekul sterol dari provitamin D menjadi vitamin D, di mana yang kita ketahui bahwa vitamin D ini sangat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Dan ternyata sinar ultraviolet juga memberikan beberapa dampak negatif bagi tubuh kita, yaitu UVA dapat menyebabkan noda gelap, keriput atau kerut pada kulit, dan UVB juga dapat menyebabkan kanker kulit, kulit terbakar, katarak, menurunkan kekebalan tubuh, juga penyakit kerdil pada tumbuh-tumbuhan. Baik, selanjutnya adalah sinar X dengan panjang gelombang 10 pangkat min 12 sampai 10 pangkat min 8 meter dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 16 sampai 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Sebenarnya sinar X ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah untuk ronsen dan terapi radiasi. Yang kedua adalah memotret bagian tulang yang patah, batu ginjal, dan paru-paru. Yang ketiga, dalam bidang industri juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan cacat pada las dan bungkus logam. Yang keempat, pada bidang seni untuk melihat bagian dalam patung. Dan yang kelima adalah pada bidang sains fisika untuk menentukan pola difraksi dari struktur atom. Adapun bahaya dari sinar X adalah dapat merusak jaringan tubuh. Yang terakhir kita bahas adalah sinar gamma dengan panjang gelombang 10 pangkat min 11 sampai 10 pangkat min 18 cm dengan frekuensi 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Adapun manfaat-manfaat dari sinar gamma yaitu dalam bidang kedokteran untuk terapi kanker dan sterilisasi obat. Yang kedua dalam bidang rekayasa genetika untuk menciptakan tanaman unggul yang bebas hama. Yang ketiga adalah dalam bidang industri untuk sterilisasi bahan makanan. Yang keempat dalam bidang pertanian untuk mengurangi hama untuk tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima adalah mendeteksi kebocoran pada sistem aliran fluida. Dan bahayanya juga hampir sama dengan sinar X tadi, yaitu dapat merusak jaringan tubuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.